Hari ini kita mau menuju kota Subang. Kita akan ngebahas kasus yang sudah masuk 9 bulan. Kasus yang mengerikan di mana 2 orang wanita ditemukan tertumpuk di sebuah mobil Alphard dengan kondisi telanjang. Banyak sekali opini masyarakat berkembang. Tuduhan kepada suami, anak, menantu, pegawai tidak bisa dihindari lagi. So, without any further ado, nyubang lagi yuk, bahas tipis-tipis, yuhu! Anybody home? Buat kalian yang baru kesasar atau terdampar, di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Hari ini Madam Suki mau menyajikan video saja, tidak ada kartu tarot. Jadi karena Madam Suki beberapa waktu ini juga sangat sibuk. Oke lah, kita lanjutkan saja. Nah, aku ambil video ini dari Tribun Jabar ya. Jadi menjelang pengungkapan tersangka kasus Subang yang dijanjikan Kapolda Jabar akhir-akhir ini, tampaknya suami dari korban yakni Ibu Tuti berani berkoar. Wah, ada apa ini ya? Beberapa hari belakangan ini suami dari Ibu Tuti menjawab semua tuduhan yang mengarah kepadanya. Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan beberapa fakta tak terduga terkait kejanggalan terhadap beberapa saksi. Katanya, terus terang aja pada waktu itu semua opini dan kecurigaan menuju dan mengarah sangat deras. Ia mengatakan alasan ia mau bicara dan berani bicara sekarang untuk membuka mata pihak yang menyudutkannya, begitu. Saya mau bicara dan berani bicara itu untuk membantu dan membuka mata hati semua siapa saya yang sebenarnya, begitu katanya. Ia juga menyinggung ada pihak yang membuat kebohongan hingga prediksi. Nah, tuh kan, jadi gimana dong? Berarti kita nggak boleh memprediksi ya. Padahal kan prediksi atau analisa itu kan sebuah opini ya, asalkan tidak membuat sebuah keributan atau tidak menuduh secara langsung. Jadi kita semua pasti tahu tentang asas praduga tidak bersalah dan kita semua pasti menghargai hal tersebut. YouTuber menjadi rame atau media terus-terusan nge-up atau menulis kasus perampasan nyawa ibu dan anak ini, tujuannya tak lain dan tak bukan adalah membuat kasus ini menjadi perhatian dan tidak tenggelam begitu saja. Menurut aku sih begitu. Kalau menurut kalian gimana? Coba bantu Madam Suki untuk memberikan jawaban terbaik kalian. Jadi sebenarnya tugas YouTuber dan tugas media itu saling melengkapi gitu ya. Oke, hari ini Madam Suki mau mengkulik dari Dex Jabar. Judulnya adalah Ngeri Kasus Subang, Geram ke Pembunuh Istri dan Anaknya. Yosef minta pelaku dihukum dengan cara seperti ini. Fenomena mengerikan terjadi di Subang, Jawa Barat pada tanggal 18 April 2021. Ibu dan anak, Ibu Tuti Suhartini, usia 55, dan Amalia Mustika Ratu usia 26 tahun dihabisi nyawanya. Tiba-tiba ditemukan di bagasi mobil yang terparkir di depan rumah di Jalan Cagak, Subang. Dan ini sudah memasuki bulan ke-9. Namun begitu, hasil penyidikan dan penyidikan kepolisian sudah memasuki tahap akhir yang mengarah terhadap pengerucutan tersangka. Ketika ditemui tim Des Jabar.com di Subang, Jawa Barat, Kamis 22 April 2022, Yosef, suami dari Tuti, sekaligus ayah dari Amel, masih mempercayakan penanganan kasus ini kepada kepolisian. Ketika disinggung soal banyaknya opini publik dan analisa dari para pemerhati hukum dan kriminal yang menyudutkan dirinya sebagai dalang utama dari kasus ini, ia tentu saja mengaku kaget. Dia mengatakan bebas, publik dan pemerhati mau menuding hal buruk apapun terhadap dirinya. Yang memfitnah, biar fitnah itu menjadi doa buat saya. Keburukan orang lain menjadi doa buat saya. Begitu kata Bapak Yosef.
Lalu Bapak Yosef menegaskan tidak mungkin sebagai seorang suami dan juga ayah dari Amel melakukan kejahatan itu kepada keluarganya. Saya dan keluarga baik-baik, keluarga semua baik-baik. Nauzubillah kalau saya menjadi orang tidak baik. Sekali lagi, saya itu keluarga orang baik-baik, kata Yosef tegas. Ia juga menampik tuduhan dan kata dia, tak akan mungkin polisi menetapkan tersangka kepadanya. Alhamdulillah sudah menginginkan saya sebagai tersangka, tapi saya tidak akan jadi tersangka, kata Yosef percaya diri. Yosef mengaku yakin suatu saat kepolisian bakal bisa mengungkapkan pelakunya. Hanya Allah yang tahu, suatu saat pasti terungkap jelasnya. Ia juga tidak habis pikir kenapa istri dan anaknya itu bisa terbunuh. Padahal keduanya, kata Yosef, adalah orang baik-baik, tidak mempunyai masalah dengan siapapun. Yosef juga tidak habis pikir dengan pelaku atau dalang yang menjadi pembunuh istri dan anaknya. Kecewa karena kehilangan mungkin ia jelas, karena keduanya ada ikatan kekeluargaan dengannya. Lalu Yosef berharap kerja keras kepolisian segera mungkin bisa membuahkan hasil sehingga siapa pelaku dan siapa dalangnya bisa diketahui. Ia menaruh harapan besar kepada kepolisian atas kasus yang menewaskan kedua korban bagian dari keluarganya itu. Ia meminta pelaku yang merenggut istri dan anaknya itu dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya, setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Walaupun bagaimana, tapi tetap sampai kapanpun ini kasus Subang yang melakukan kezoliman terhadap anak dan istri saya harus bisa diungkap, ditetapkan tersangka dan diungkap dan hukum seberat-beratnya, tekannya. Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana beberapa waktu telah menegaskan pelaku dan juga dalangnya akan diungkap tanpa kecuali. Sejauh ini, kata Suntana, hasil penyelidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jabar telah mengarah kepada tersangka. Suntana menyebut pengungkapan kasus ini akan diumumkan sebelum memasuki bulan Ramadan dan diharapkan menjadi kado puasa. Namun pernyataan tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan hingga kini bulan Ramadan. Kurang lebih 2 pekan lagi akan segera berakhir. Kasus ini belum terungkap juga. Alasannya, polisi tidak mau sembrono dalam menyimpulkan sesuatu. Demikian info yang sudah aku baca dari Dex Jabar hari ini dan ditulis oleh Samsul Bahri. First of all, aku mau kasih tahu kalian seberapa penting media itu memberikan manfaat kepada publik. Jadi, terdapat fungsi media massa yang perlu kalian ketahui. Jadi, fungsi media massa itu bisa sebagai pembentuk opini publik, menjadi media komunikasi antara pemerintah dan rakyat atau apapun itu yang ingin disampaikan. Lalu menjalankan fungsi pengawasan hingga melakukan misi sosialisasi untuk edukasi masyarakat. Jadi masing-masing fungsi media massa itu mempunyai tujuan dan manfaatnya sendiri. Dengan begitu, peranan media massa di masyarakat kian jelas dengan adanya beberapa fungsi tersebut. Dalam hal ini, independensi media massa harus dapat terjaga agar bisa berperan netral di masyarakat. Jadi kita boleh-boleh aja kok bantu nge-up kasus ini agar kasus ini terus menjadi perhatian. Nah, jadi tergantung YouTubernya sendiri ya. Kalau apa yang dia sampaikan itu nanti membentuk opini publik, ya, karena kita juga harus berpikir bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, itu ada sebuah undang-undang atau IT yang melindungi. Tugas YouTuber itu emang konten kok, terserah ya, terserah netizen. Kalau videonya ditonton banyak orang, artinya orang-orang tersebut masih
mempunyai attention atau perhatian dengan kasus ini. Kalau dibilang cuan, ya terserah netizen juga. Kalau memang nggak mau ngeliat, ya jangan dilihat. Jadi simple is that. Kalau apa yang disuguhkan oleh YouTuber tersebut masih memiliki banyak penonton, artinya YouTuber tersebut memang bisa menghipnotis atau bisa menyajikan kontennya itu dengan sangat baik. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa media apapun itu sarananya harus dapat terjaga agar bisa berperan netral di masyarakat. Jadi as long as apa yang kita analisakan itu, apa yang kita kemukakan itu, apa yang kita prediksikan itu bisa membuat sebuah pencerahan, atau paling nggak kita duduk bersama-sama untuk merenungkan kasus tersebut. Sebenarnya apa yang aku prediksikan di dalam kartu tarot itu adalah analisa, ya. Cuman saja analisaku itu aku tuangkan di dalam kartu yang bernama kartu tarot. Coba kalian sudah mendengarkan beberapa videoku. Menurut kalian suka yang mana? Aku yang bercuap-cuap kayak gini aja sambil memberikan komentar atau analisa aku, atau kalian suka yang jreng-jreng aku membawa kartu tarot? Oke, terima kasih kalian sudah singgah di sini. Silakan memberikan komentar terbaik kalian, dan apa saja yang pengen kalian tanyakan. Mudah-mudahan jika Madam Suki ada waktu, kita akan membuat prediksi lagi. Finally, begitu aja buat kalian yang mempunyai masalah, apapun masalah kalian itu, atau kalian mempunyai trauma, atau kalian mempunyai luka-luka batin, silahkan untuk konsultasi atau healing di Madam Suki. Caranya gimana? Silahkan untuk melihat di deskripsi, atau kalian cukup inbox di Instagram Madam Suki. Tapi untuk konseling dan healing berlaku tarif Madam Suki dan tidak bisa gratis. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Cahaya.